Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita benar-benar termasuk perempuan yang besok keluar dari bulan Ramadan membawa predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang yang lebih berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Ibu, orang yang biasa pakai parfum, kalau pakai parfum serot, dia nggak terasa bahwa dia itu membaui orang yang di sampingnya. Kira-kira kalau ibu dekat orang yang pakai parfumnya banyak banget itu baunya gimana? Nah, kemudian kita jenengan kayak apa sebotol dinggo kabeh. Sama ketika kita naik motor tiba-tiba lewat kendaraan yang membawa sampah, truk merah itu. Kemudian dengan seragam oranye, biasanya ibu mencium apa? Bau yang kurang enak. Tapi pertanyaannya, bagi orang yang biasa pakai parfum, enggak bau. Bagi orang yang biasa ngambilin sampah, membantu kita membersihkan kota-kota itu, enggak bau. Karena apa? Terbiasa. Itulah yang dikatakan pepatah di dalam bahasa Arab, kasratul misas tumitul ihsas. Terlalu banyak bersentuhan, terlalu banyak bermuamalah, hilang sensitivitas. Contoh yang paling real, ibu sekarang kalau gandengan sama suami rasanya gimana? Masih ada getaran seperti pertama ketemu? Boten nggih. Enggak mau dibuka karena apa? Karena kita sering bertemu, bersentuhan, bermuamalah, Bu. Kalau sensitivitas itu hilang hanya dalam perkara parfum dan bau sampah, enggak ada masalah. Tapi kalau sensitivitas itu hilang pada perkara-perkara ibadah, itu baru masalah. Sehingga ketika kita mau hadir pengajian kayak gini, enggak ada tuh Viro. Ya nyong biasanya ngaji ya kayak Bu. Kemarin di sebuah tempat saya menghadiri pengajian dengan pembicara yang luar biasa. Depan saya itu Masya Allah di benua Antartika, jangan tersinggung. Dongeng ket lawal tekan rampung karo sisi Masya Allah itu takkan ibu. Tadi ngajinya Ustadz itu ngajarnya apa? Saya yakin beliau nggak bisa jawab. Karena dari awal sampai akhir itu ngobrol terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Karena nggak ada kepekaan ketika ngaji, menganggap ngaji itu aktivitas yang biasa. Sensitivitasnya berkurang sehingga nggak ada ruh ketika berangkat ngaji. Sama. Itu lebih bahaya lagi kalau terjadi di bulan Ramadan. Sekarang hari keberapa? Kemarin kita ngaji. Rasanya saya materinya aja masih nyambung sama hari Sabtu kemarin. Ini kalau kita bertemu dengan Ramadan nggak bawa sensitivitas yang tinggi, udah alhamdulillah wis dina kepapat ya. Ning Qur'ane tekan ngendi? Tekan ngendi-ngendi. Ning rawatibnya bagaimana? Baca bukunya gimana? Dengarkan kajiannya gimana? Amalnya gimana? Kualitas puasanya gimana? Emosinya taruh di mana? Kalau itu nggak ada perkembangan dalam diri kita, berarti kita termasuk orang-orang yang hilang sensitivitas ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan hanya kita maknai, ya wis isuk tangi sahur, lebar sahur asah-asah, mumpung libur resik-resik, mangsane ngaji, mangkat ngaji, bali sisang tuku jangan, sore siap-siap, maghrib buka puasa, lebar buka, ngasai, lebare mangkat, laweh, lebar telaweh, mindoni buka maning wong kolake kendurah. Nah, lebare es mangan ngantuk jor. Kalau hanya itu yang kita lewati, maka kerugian besar datang kepada kita. Maka Ibu, jangan menjadi Ramadannya seperti orang-orang yang lain. Ramadan kita harus berbeda. Ramadan kita harus lebih berkualitas dari Ramadan tahun lalu. Baik, hari ini temanya apa? Ta'aruf. Ini yang datang memang belum pada nikah, Bang. Dah nikah apa belum toh? Yang belum nikah mana angkat tangan?
Wah banyak kalau NA ya. Besok berjodoh dengan laki-laki yang soli, laki muslim, lurus yang pemuda sih. Oh, sing ganteng, aktif nang kokam ya. Enggak, sing ora kreteng, sing irunge mancung gitu kan minta sama Allah begitu. Mari kita buka surat ke-49 ayatnya ayat ke-13. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Enggak Islam, enggak yang hitam, enggak yang pendek. Yang beriman, yang enggak beriman. Inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan. Yang hari Rabu ngisi. Perempuan itu di dalam Al-Quran disebutkan dengan 3 nama. 1, An-Nisa. Makanya ada surat khusus perempuan. Namanya surat apa? Di sini disebut dengan nama apa? Di ayat yang tadi kita baca disebut dengan sebutan apa? Unsa, ayatnya ke-13. Kemudian perempuan juga disebut dengan mar'ah. 3, 1 apa? An-Nisa, 2. Unsa, 3. Mar'ah. Apa bedanya? Kenapa ini menggunakan ya ayyuhan nas? Kok enggak pakai nisa? Kok enggak pakai mar'ah? Kok enggak pakai 4 sebutannya? Mohon maaf kurang 1 namanya, 1 lagi muslimah. Kok enggak inna khalaqnakum min dzakari wan nisa, awal mar'ah, awal muslimah, tapi pakai unsa? Karena perempuan ketika disebut unsa, maka yang kafir, yang muslim, yang agamanya apapun punya ciri-cirinya. Apa itu ciri-cirinya kemarin? Hamil, melahirkan, kemudian menyusui. Apakah yang hamil dan melahirkan hanya perempuan muslim? Tidak. Apakah yang menyusui hanya yang pakai berjilbab? Tapi yang enggak sholat sekalipun kalau dia menikah punya suami, ada yang berpasangan, maka dia akan melalui proses yang namanya hamil, melahirkan, kemudian sekarang pertanyaan saya, mau enggak ibu hanya disebut dengan unsa lalu sama dengan perempuan yang enggak beriman? Maka kita bukan ini tok sebutannya. Yang kedua, namanya mar'atun. Nisa, ini unsa, kemudian mar'ah. Bahasa Arabnya cermin itu mir'ah. Bahasa Arabnya perempuan mar'ah. Mirip, berasal dari satu kata. Cermin itu kalau utuh kita ngaca jerawatnya kelihatan enggak? Ibu gemuk kelihatan enggak? Tapi ibu seneng sama cermin yang hoak, ya kan? Jenengan dah kacane apik nyong dan nang kene keton langsing dan keton ayu pol seneng ini karo kaca kayang pun. Itu cermin. Cermin itu jujur. Dia nggak pernah menggambarkan sesuatu yang bukan aslinya. Mestinya kayak gitu perempuan. Cermin itu lembut. Ngasih taunya nggak bengong-bengong. Ih, jenengan jerawate polokain, jenengan elek fleke elek. Enggak. Cermin itu diem aja. Kita dibiarkan menyadari apa sih yang ada di dalam diri kita tuh apa? Itu cermin. Cermin itu pandai menjaga rahasia. Ibu kalau di mall, kira-kira cermin itu didatangi berapa orang? Banyak. Ada yang pakai rok pendek, ada yang pakai jilbab. Tapi nggak ada ketika kita bercermin-cermin kemudian sing tes ngaca iki. Masya Allah. Wong kelakuane elek iram. Ada cermin bilang begitu? Cermin itu jujur, dia lembut, dia menutupi aib orang lain. Kemudian, namun ketika cermin itu terpecahkan, cetak, ambrol, dilem. Ketika kita ngaca, pecah-pecah. Gak bisa kembali.
Dan cermin juga kalau rusak tidak pernah dibersihkan, kalau ngaca jadi kayak gimana? Buram. Mau nggak kalau kita hanya disebut dengan yang begitu itu? Ya jujur, tapi engko suwe-suwe burem. Nek sentet ora kena ditam, makanya kemarin di kajian, Masya Allah. Perempuan. Ibu kalau salah sama bapak, minta maaf sama bapak, jawabannya bapak kemarin gimana? Oh, tak ngapurani, ora apa-apa. Tapi kalau bapak salah sama ibu, ibu gimana? Ngudung, ngomei, maido, ngungkit, ngenengna, kunci diri nang kamar, bualek maning nyalahna bojone maning. Padahal bojone sudah minta, tapi itu bukan peserta kajian Karina itu. Bukan. Itu perempuan. Kenapa? Kalau retak, sulit diperbaiki. Mau nggak kita jadi perempuan yang kayak gitu? Kalau aku nggak mau. Kalau saya nggak mau. Kalau NA nggak mau. Sekarang An-Nisa. An-Nisa itu kata-kata yang menggambarkan bahwa perempuan itu banyak berkeluh kesah. Senang mengadu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Bapak sehat-sehat. Anak-anak sehat-sehat. Suami? Nah, gue masalah. Wong di pengajian aja bisa curhat kok. Yang dicurhatkan siapa? Apa sebutan buat kita, Bu? Muslimah. Itu langsung berbeda dengan unsa, berbeda dengan nisa, berbeda dengan mar'ah. Kenapa? Muslimah hidupnya dipedomani oleh Islam. Muslimah sifatnya kalau sudah Islam, maka dia akan aslama, menyerah. Aku ridho diatur Allah. Hidupku, pakaianku, cara akhlakku, sikapku kepada suamiku. Aslama, aku berserah diri, aku ridho. Karena aku muslimah, aku rela berserah diri aslama kepada aturan Islam. Dan orang yang rela berserah diri aslama, dia menjadi tunduk di bawah Islam. Hidupnya akan selamat. Muslimah berserah diri aslama kepada siapa? Kepada aturan Islam. Buahnya salamah. Kita semuanya akan selamat insya Allah dunia sampai. Ibu milih disebut unsa, nisa, mar'ah, apa muslimah? Kembali kepada ayat. Kenapa unsa? Depannya aja bukan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ya ayuhan nas umum. Waja'alnakum syu'uban wa qabail. Kemudian kata Allah, aku jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu. Inilah judul kajian kita hari ini. Judulnya apa? Ta'aruf. Apa terjemah Al-Qur'annya? Saling mengenal. Ada arafa, ada ta'aruf. Tadi yang pertama apa? Arafa. Yang kedua, ta'aruf. Arafa itu sekedar tahu. Tahu buku guru TK? Tahu. Tahu ngaji Karina? Tahu. Tahu ngaji Anissa? Tahu. Tahu sekolah SMA Muhammadiyah? Tahu. Itu namanya arafa. Tapi kalau sudah pakai kata-kata ta'aruf, arafah tadi berapa huruf? Coba turuk-uruk. Arafah berapa huruf? Apa aja? Ain, ra, fa. Sekarang ta'aruf berapa huruf? Berapa? Jangan ikhtilaf para ulama. Yuk hitung. Ta, terus ain, terus alif rede, hitung jening. Alif, jur, ro, terus tadi berapa? Ini berapa? Tambahannya huruf apa dan apa? Alif dan ta atau tak dan sekarang. Tak itu maknanya
usaha yang serius. Jadi kalau kamu tahu nggak, sekarang hari Minggu itu ada Car Free Day di alun-alun. Tahu. Tapi kalau ta'aruf, mulai jadi jam berapa? Alun-alun ditutup jam berapa? Dibuka jam berapa? Yang didol di sana apa? Boleh nggak makan-makan di sana? Boleh nggak buang sampah di sana? Boleh nggak kita ke sana bawa mobil? Parkirnya boleh nggak di bahu jalan? Itu pakai tak. Artinya usaha yang apa? Serius. Sekarang tambahannya lagi alif. Kamu tahu Mbak Eva? Tahu. Mbak Eva tahu kamu nggak? Enggak. Itu namanya nggak ada alifnya. Tapi kalau sudah ta'aruf ada alifnya. Kamu kenal Mbak Eva? Kenal. Mbak Eva kenal saya? Insya Allah. Meskipun nggak begitu paham, tahu saya. Namanya saling. Jadi kalau ta'aruf, kalau arafah itu tahu, kalau ta'aruf ada upaya yang dilakukan seorang muslim atau muslimah untuk mengetahui seseorang sehingga saya tahu tentang dia dan dia pun tahu tentang saya. Dalam konteks menuju cita-cita pernikahan. Sudah beda nggih? Jenengan kenal Mbak Kai, kenal. Ayu pura, ayu. Akhlaknya prike. Nah, kue yang orang ngerti. Itu namanya baru tahu. Tapi kalau ta'aruf tahu namanya, tahu. Tahu bapaknya, tahu. Tahu dia sekolah di mana, tahu. Tahu kegiatannya apa, dia senang datang ke kajian Karina. Terus dekatnya sama siapa? Sama teman-teman pengajian. Kakaknya, dia punya kakak laki-laki, aktivis kokam. Ibunya, kalau ahad pagi Al-Arqam nggak pernah ketinggalan. Masya Allah. Gimana cara berpakaiannya? Ya, dia tuh pinter banget menyesuaikan. Itu namanya ta'aruf. Tahu. Nah, tadi sebelumnya ta'aruf karena kita dijadikan bersuku-suku dan berbangsa. Jadi singkatnya begini, Bu. Kalau mau cari jodoh, screening dulu tingkat RT. Tingkat RT cocok pura karunyong ya. Nanti naik tingkat apa? RW. Kayak ini langka guys RW orang anak. Naik paling tingkat apa? Desa, kecamatan, kabupaten, sampai karena Allah menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Wes berarti kinyong sekat sejawa tengah pernah nasin cocok kinyong. Berarti gak lurus, ya siapa tahu jodohnya ibu orang Jawa Barat, apa-apa jodohnya putranya ibu. Nggak ketemu juga ini, soban, wakobail, mungkin antar negara. Siapa tahu jodoh anak-anak kita orang Afrika misalnya. Ini ta'aruf tuh di sini. Tetapi diberikan Allah, kalau kamu sudah saling mengenal, tuh ada yang orang Indonesia, tuh ada yang tingkat RW. Kayaknya kalau nikah penggo kok nggak keren gitu kan. Dapat mana? Jogja gitu. Dapat mana? Cuman penggo kok semang dalai cuman. Kalau penggo. Padahal itu Allah udah malam tuh screening dulu dari RT, nggak ada RW dan seterusnya dan seterusnya. Loh, saudara istokan musyrik jebule bojone. Bukan cuman ya Bu, wah itu yang paling baik disiapkan oleh Allah. Tapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kalau kamu berkenalan dengan siapapun, dia mau ganteng, mau sukunya apa, Sunda campur Jawa, Jawa campur Padang, apapun kata Allah, standarnya ta'aruf, inna akramakum indallahi. Yang paling mulia yang kamu cari mestinya calon suami dan calon istri yang paling bertakwa kepada Allah. Maka kemarin ini Janet kalau Sabtu ngaji ini nyambung banget Bu. Ujar-ujarnya kita ketika kita ta'aruf kemudian bercita-cita menikah, suami yang akan datang ke rumah kita adalah suami berjenis mawar. Ya kan Bu? Kemarin gimana kalau mawar jenisnya suaminya? Romantis, perhatian, apalagi ibu capek diapain? Pejetin, tahu-tahu meripatnya ditakop dikasih surprise cincin permata, wah ya kono. Tiba-tiba ulang tahun pernikahan diajak kemana Bu? Kapadokia. Oh, telah Kapadokia Bu. Itu bayangannya. Tetapi banyak orang lupa bahwa standar kita memilih pasangan sudah diingatkan di ayat ini yang paling apa?
yang paling takwa. Dan sayangnya banyak yang nggak memperhatikan ini. Angger is ganteng, saya tulis di status saya. Semoga suatu saat nanti ibu-ibu kalau cari jodoh jangan tanya kamu kerja di mana. Tapi pertanyaannya, nak, kamu aktif di masjid mana? Para marbot masjid. Jangan tanya kerjanya di mana, gajinya berapa. Tapi tanya, nak, kamu biasa beraktivitas di masjid yang mana? Oh, saya aktif di Al-Arqam. Masya Allah. Inna akramakum indallahi. Sekarang, apa yang harus diketahui? Nanti caranya nanti dulu. Dinikahi perempuan itu karena 4 perkara. 1. Ibu dinikahi suami kira-kira karena apanya? Lijamaliha. Untuk apanya? Jadi tahu kalau mau ta'aruf nanti caranya. Dilihat dulu. Jamal. Selama ini banyak yang menyampaikan bahwa jamal itu adalah kecantikan fisik. Padahal jamal itu berbeda dengan jamil. Kalau jamal itu lebih cenderung kepada kecantikan akhlak. Maka Aisyah itu sampai dipanggil apa sama Rasulullah? Ya Humairah, wahai yang pipinya. Berarti Aisyah putih apa enggak? Merona atau enggak pipinya? Tapi ketika Rasulullah mendapatkan istri yang kata Rasulullah, tidak akan ada yang bisa menggantikan kedudukan Khadijah di dalam hatiku. Aisyah gadis, Khadijah janda. Aisyah punya panggilan ya Humairah, Khadijah gak punya panggilan khusus. Dalam berita-berita yang kita dengar Aisyah dinikahi usia 9 tahun. Khadijah mana yang lebih kinis-kinis? Mana yang lebih cantik? Bahkan Zainab, istri mantan anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal dengan kecantikannya. Sampai Rasulullah ketika menikahi Zainab dikatakan, Rasulullah cuma pengen cantiknya aja. Maka dia batalkan urusan adopsi di dalam Islam. Nggak ada anak angkat. Nggak boleh dibinkan kepada Muhammad. Kamu cerai dengan istrimu. Istrinya dinikahi oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau karena kecantikan, mungkin akan keluar banyak anak dari Zainab. Tapi tidak satu pun anak keluar dari Zainab. Justru Rasulullah mendapatkan anak hanya dari siapa? Ini yang menunjukkan bahwa maksud laki-laki memilih perempuan dengan melihat jamalnya itu bukan kecantikan fisiknya, tapi kecantikan apa? Ya nek pingin mono ayu tor akhlaknya. Kalau dapat yang kayak gitu ya ibu doakan anak-anak laki-laki kita sekarang dapat yang seperti itu. Kira-kira ibu menurut suami cantik apa enggak? Cantik apa enggak? Cantik. Kalau bunda gendut, dulu bunda pernah langsing. Ya kalau nggak cantik ya ayah nggak mau gitu. Kalau saya bercanda dengan anak-anak. Maka ibu, cantik itu bisa dipoles. Bisa dipoles enggak? Tapi kalau akhlak itu sudah bawaan, backgroundnya pendidikan, dia aktif di mana dan seterusnya. Maka jangan khawatir yang kecantikannya di bawah standar. Karena ada laki-laki yang soleh yang akan memilih bukan karena kecantikannya, tapi karena apa? Lijamaliha, karena akhlaknya yang luar biasa cantik. Cantik neng galak, apa milih ora patia cantik neng lembut. Nggak ada pilihan ketiga, Bu. Masya Allah. Puasa ini, Bu. Ya. Nggak boleh ngeyel. Baik. Lijama. Kemudian. Yang harus diketahui apa? Linasatian. Dia itu keturunannya siapa? Maksudnya keluarganya itu bagaimana gaya hidupnya? Keluarganya gimana beragamanya, memandang dunia seperti apa,
Bapak ibunya bagaimana? Karena kita tidak hanya menikahi suami kita, kebalikannya seorang laki-laki tidak hanya menikahi istrinya, tetapi dia juga menikahi keluarga besar. Kemudian yang ketiga, 5 liha. Nek, selama ini kita nerjemahi luruo sing ayu, keturunane wong ape-ape, tur sugih. Karena 5 liha itu dilihat dari apanya? Ternyata para ulama juga memaknai maksud 5 liha itu. Pilihlah perempuan atau pasangan yang pandai memanajemen keuangan dan ekonomi. Boten boros. Boten apa-apa dituku. Boten apa-apa dipesen. Sing batire misale 3 juta kanggo sesasi, sing piye 3 juta kanggo sedina. Wah, anak ora sing koyo ngono. Ya. Oh iya. Maksudnya 5 lihat itu begitu. Jadi kita itu dituntut untuk pandai menjaga amanah harta siapa? Suami. Kalau yang sudah menikah. Maka yang mbak-mbak itu belajar memanajemen keuangan. Mbak Eva dulu ketika masih gadis masih telaten. Beli bedak 10.000, naik angkot 2.000, tulis semua. Kemudian ketika ketemu si Mbak Niki, Mbah, arto sing sekolah tak tulisi kabeh. Sugi ora telaten. Gayane nulis sepisan, tuku enduk. Mana? Lebare sebenarnya itu kebaikan yang harus diteruskan. Itu bagian dari kita pandai mencoba memanajemen keuangan keluarga, suami. Nah, kemudian yang terakhir, yang mesti kita tahu paling dalam itu adalah lidiniha. Untuk apanya? Agamanya. Kalau kamu milih ini, kamu akan beruntung. Maka nilai kecantikan menjadi 0. Nilai keturunan jadi 0. Nilai harta jadi 0. Jin ini yang kita tentukan. Kalau dia nilainya 1, berarti tadi angkanya 0-nya 3 berapa? 1000. Kalau agamanya nilainya 100 jadi berapa? 100 tambah 3 berarti jadi 100.000. Kalau agamanya nilainya 1000, jadi 1 juta. Kalau agamanya nilainya 1 juta, itu yang kata Rasulullah pilih. Makanya di dalam banyak wasiat disampaikan, kalau datang seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, jangan kamu tolak. Tapi ibu-ibu sekarang mikir, ya agamanya sih apik, akhlaknya apik, ini ngurung nyambet gawe. Rupane ya ora patia, keturunannya wong biasa di undangan yang atas DRS, Kiai Haji, Mukidah, SPD, MPD, ngisore menikah dengan Mukidi, anak dari Tukimin dan Tukiman. Gerepan yang undangan ngesuk tulisannya yang kono ya. Terus dipikir mana? Mending orang duwe banda. Kene nunggang mobil mengendi-ngendi karena oprek ya. Ku nek teka dewek tamune keluargane sebani bepol oke karena umahe celek engko ora amat. Karena standar kita bukan inna akramakum indallahi. Masih sulit kita menerima laki-laki yang baik agamanya tapi pendidikannya rendah. Tapi hartanya sedikit. Tapi penampilannya biasa. Bajunya tidak bermerek. Tapi tunggangannya itu biasa. Maka suatu hari Rasulullah pernah duduk dengan Sahal bin Sa'ad. Datang seorang laki-laki tampan. Sahal, ya Rasulullah. Laki-laki itu ganteng apa enggak? Ganteng banget ya Rasulullah. Tunggangannya bagus enggak? Bagus. Untahnya bagus banget. Kalau sekarang idain kuliah begawane monton. Kira-kira Sahal. Kalau laki-laki yang tampan badannya sispek. Kalau ngelamar perempuan diterima enggak? Kata Sahal diterima.
Kalau dia minta sesuatu, orang ngasih enggak? Ngasih karena percaya. Kalau dia nyuruh sesuatu, orang dengerin enggak? Nyuruh karena dia dipandang terhormat. Lalu lewat yang kedua. Sekarang ada laki-laki kedua nih, sahabat. Menurut kamu itu ganteng apa enggak? Boten. Biasa. Kelambine orang bermerek, tunggangane. Mungkin yang satu naik unta, yang ini naik keledai, tergereng. Kalau dia ngelamar diterima enggak? Kata Sal, enggak ya Rasulullah. Kayaknya pikir-pikir. Kalau dia minta sesuatu dikasih enggak? Kayaknya enggak. Kalau dia nyuruh sesuatu ditaati enggak? Kayaknya enggak. Setelah berlalu laki-laki yang berwajah jelek ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, laki-laki yang kedua itu lebih mulia dari laki-laki pertama sepenuh isi bumi. Bayangkan. Karena Rasulullah tahu betul standarnya itu apa? Takwa. Bu, yang sudah merasakan itu yang sudah nikah. Ya toh? Kan kedohong pergi mati. Mesti lanjut metu anak. Lumbian kayak ini giurung bojo kayak ini sergep temen mengmejit. Jebule barang is bojo. Pencitraan. Kayak nembian sebelum tak nikahi kayaknya suami able banget, perhatian, romantis, ya Allah. Cuman aku kepleset aja bilangnya yang gimana yang gawat. Tak panggilin ambulan. Sekarang begitu aku kena pisau, aku jatuh, bahkan hatiku tercabik-cabik. Dia cuman bilang, gue 5 dewek. Makanya yang belum nikah doa sama Allah. Ajukan proposal. Nih, 30 hari dengan 30 doa yang berbeda. Saya tulis, Bu. Mana ya tadi ya? Nah, lengkap selama dan yang kemarin, permintaan kemarin hari pertama. Jodohkan anak-anakku dengan laki-laki yang solih. Diberikan kemudahan. Budinya, jodohnya baik, rezekinya, dekat jodohnya, dekat rumahnya, baik pekerjaannya, keturunannya. Mintanya sejak anak belum keluar dari perut. Mintanya sejak anak-anak masih di sini. Kalau tak tawang gitu, bisa jodohnya yang baik. Rumahnya yang dekat masjid, pekerjaannya yang baik. Gitu, Bu. Biasa ngobrol sama anak-anak. Yang kamu lihat baik dari bunda ambil. Yang kamu lihat dari ayah ambil. Yang jelek jangan diambil. Besok syaratnya suami kamu udah tak kasih tahu dari sekarang. Kalau nggak apal doa jenazah. Siapa yang mau nyolatin bunda besok? Itu benar. Tapi ya ngobrol sama anak-anak perkara ini. Kenapa ibunda? Supaya standar anak-anak kita itu berbeda dengan anak-anak yang lain. Dia tahu betul standar calon pasangan saya adalah agama, bukan ketampanan. Itu bonus. Sudah baik agamanya, wongnya ganteng, tunggangannya keren, keluarganya keluarga Maer. Itu bonus. Makanya doakan dari sekarang. Nah, sekarang kemudian, Masya Allah. Maka ada seorang ustadz ini, Bu, kedatangan pemuda mencari jodoh. Kira-kira kamu kalau ngelamar anakku mau mahar apa? Sesuai dengan hafalan. Yang satu namanya Anas. Ya wes, apal ke surat Anas. Yang kedua namanya Torik. Ya wes, apal no surat At-Torik. Nek kue apal kue oleh ngelamar anakku. Wassama iwa Torik. Yang ketiga namanya Imron, Bu. Ya wes, sekarang untuk melamar anakku kamu harus ngapalin surat Ali Imran. Tapi saya biasa dipanggil Kulhu, Pak Kiai. Ya, Bu. Sekarang kan tren, menikah itu maharnya surat Al-Quran dan seterusnya. Maka mbak-mbak yang belum nikah jangan mau digombalin sama laki-laki. Bilang sama dia, kalau kamu cinta kepadaku, berikan aku BPKB. Bukan mobil, BPKB itu buku pernikahan kita berdua. Wah, mesti kok langsung gue status. Kalau kamu cinta sama aku bukan gombal, kamu cantik, kamu istriable banget, kamu pengertian, kamu perigel, kamu apa? No. Buktikan. Tulis namaku di BPKB-mu. Masya Allah. Mbak Anissa ketemu dengan Mas. Masya Allah. Ibunya, ya Allah, kalau besannya belum haji, nggak usah ibu terus hajah, deng, MM. Ini sore besane, ya Allah. Jangan kayak gitulah, Bu. Ini bagian dari adab, mohon maaf. Terus gari tulis jenenge kuatir kurang kondang mah pergi. Oh, ya Allah. Terus kene haji kiai tambah ya Allah. Kene besane ya Allah, oker jeneng tok.
Allah. Ibu, kok tega bener mau nikahin anaknya aja yang kayak gini diangkat. Mestinya kita mendidik anak-anak kita. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, sekarang baru. Apa sih aturan-aturan di dalam ta'aruf itu, Bu? Sebenarnya nggak ada cara khusus. Harus gimana di dalam Islam, harus begini-begini. Yang ada caranya itu aturannya. Ibu mau cara ketemu dengan orang tua, mau cara ketemu dengan ustadz, mau cara ketemu dengan sahabat, itu sah-sah saja. Tetapi ada aturan-aturan yang harus diperhatikan di dalam ta'aruf. Satu, ingat bahwa ta'aruf itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah siap nikah. Bukan anak SMP kemudian dita'arufkan. Bukan kelas 1 di pondok kemudian dita'arufkan. No. Kamu sudah selesai kuliahnya? Iya. Sudah siap nikah? Iya. Baru ke jenjang apa namanya tadi? Nah. Satu patokan ta'aruf hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang siap menikah. Takon dulu, sudah siap nikah? Sudah. Oke kalau begitu. Nomor 2. Ingat, ta'aruf sebelum nikah itu orang lain atau mahram? Orang lain. Jadi berlaku hukum-hukum di dalam ta'aruf, nggak boleh saling pandang, sentuh, emek dan seterusnya. Berdua-duaan, kan kata Ustazah Eta, tak sama alif, harus saling. Berarti saya harus lebih intens ketemu dengan dia. Dan berdua, supaya tidak ada yang ganggu. Ingat kata Rasulullah, kalau kita berdua-dua yang ketiganya, setan. Prinsip ini harus dibuka. Nomor 3, niatnya harus lurus. Bukan percobaan penjajalan. Niatnya memang saya mau cari jodoh. Saya sudah dengar Mbak itu begini, orang tuanya begini. Saya pernah nggak sengaja lihat dia di Masjid Al-Arqam. Masya Allah. Kayaknya pas dengan selera saya. Tolong ta'arufkan saya dengan dia. Niatnya harus lurus. Kemudian, di antara proses ta'aruf saling, itu adalah banyak caranya. Boleh dengan rumah ta'aruf. Nah ini NA tuh harusnya punya rumah ta'aruf. Karena NA itu isinya para gadis. Pemuda juga punya rumah ta'aruf. Pemuda Bang Kokam dan pemuda Nasihatul Aisyah Bang Nasiah dan Janda. Loh, iya. Begitu, mana ini? Harus punya NA itu. Loh, biar nggak cari yang lain. Oke, NA stok aja. Oke, jadi enggak kayak apa? Umay seseh kana, wilayah Dabin kana. Oke, karena calonnya sebelah sana orang gak ato-ato. Nyong gak kana tapi gak lurus yang kana. Ben sekang panas menggon hawa. Nah, like me. Udah punya stoknya. Segera rembukan sama pemuda. Yuk kita dirikan rumah. Bisa dengan proses tukar biodata seperti yang sudah kita lakukan di Masjid Fatimah Zahra. Bisa juga dengan lisan. Tolong saya carikan informasi tentang ini, dan seterusnya. Baru, setelah proses ta'aruf ini nanti kita terangkan lebih lanjut, baru boleh nador. Nador itu apa? Melihat. Sekarang, apa yang harus diperhatikan pada saat ta'aruf? Sadar diri, Bu. Evaluasi diri. Ar-ruhu junudun mujannadah. Ini mau ngaji sampai jam berapa? Ramadan ini, masuk ngaji jam tok. Sampai maghrib. Sekarang udah jam 10 loh. 11 ya. Baik. Yuk. Sadari betul. Ar-ruhu junudun mujannadah. Ruh itu hanya akan dikumpulkan dengan yang cocok. Maka kalau kita pengen dapat jodoh yang solih, kita harus apa dulu? Solih dulu. Karena ruh itu hanya bertemu dengan yang cocok tadi itu. Apa brimob campur dengan abri? Enggak. Apa pas pampres campur dengan baret merah? Tidak. Apakah Aisyah dengan NA? Kan enggak, sendiri-sendiri rumahnya. Maka ar-ruh junudun mujannadah. Sadari betul ketika kita melakukan proses ta'aruf dengan memperhatikan rambu-rambu tadi, muhasabah. Kalau pengen dapat yang baik, kita harus jadi orang apa? Dan ingat ayat Al-Quran, al-khabithuna lil-khabithat. Laki-laki yang buruk untuk perempuan yang. Makanya kalau kita menampilkan kepalsuan, begitu nikah,
Ini kajipulun jenengan kayang kono karena dulu kita juga menampilkan keburukan, kepalsuan. Maka orang yang berpura-pura baik akan berjumpa dengan orang-orang yang berpura-pura baik. Orang yang baik insya Allah berjumpa dengan orang yang baik. Ini kaidah umumnya. Sudah. Tapi itu solih banget kok bojonya jelai. Enggak seperti mawar tapi suaminya seperti duri. Ya kan kemarin yang satu dapat suami super romantis. Yang satu dapat suami seperti itu diuji. Itu masuk ranah uji ya. Yang dapat suami baik supaya diuji kesyukurannya. Yang dapat suami kurang baik supaya Allah tahu sampai seberapa tinggi kesabarannya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jangan pernah ada pura-pura ketika ta'aruf. Biasa ngomong seru, ngomong, iya, namanya siapa? Eva. Dan berpura. Tampakkan. Karena kita sebaik-baik menutupi kekurangan kita, maka Allah itu lebih hebat. Maka Allah akan tampakkan. Maka bagi yang gagal dalam pernikahan, ini tempatnya muhasabah. Yang belum menikah, alhamdulillah dapat bekal ilmu. Yang sudah menikah, ada bekal untuk anak cucu kita. Dan kalau ada yang masih kita perbaiki, oh apa yang selama ini aleng apik, ukur digawe. Sehingga suami kita nggak baik. Siap, oke. Kemudian, jujur kriterianya. Jangan pengen sing brege, sing biasa. Itu bilang biasa toh. Tujuh iki kurang ayu, tat. Tujuh iki kurang setitik, tat. Jujur, saya mau yang cantik misalnya. Dhuwur, langsing. Saya senang yang agak berisi Ustazah. Oke, tak cari. Tingginya gimana? Pendek enggak apa-apa. Jujur. Jangan sudah bilang aku mau yang biasa aja enggak apa-apa. Enggak dibilang kulitnya gimana. Saya mau yang agak gelap enggak apa-apa. Wong saya terang. Biar gelap terbitlah terang gitu. Jujur bilang. Kamu gimana? Mau yang terang apa yang agak gelap? Apa yang gelap banget? Gitu. Ya gelap banget enggak apa-apa. Yo oke. Tunjukin sama yang gelap banget. Aku sukanya yang terang. Yang na'arufin tunjukin sama yang gelap sama itu. Jujur. Kamu gimana maunya? Kemudian Ibu, bagi para mediator, perantara ini, para yang mengenal harus tahu fikihnya. Enggak sembarangan ngenalin orang, harus tahu fikihnya. Oh ya, itu enggak boleh sembarangan orang. Rasulullah aja enggak sembarangan. Fatimah binti Qais pernah datang kepada Rasulullah mengajukan dua laki-laki antara Muawiyah dan Abu Jahal. Tetapi Rasulullah menunjukkan Fatimah binti Qais kepada Usama. Laki-laki yang dua itu enggak ada kekurangannya. Tapi Rasulullah tahu kayaknya perempuan kayak kamu lebih cocok berjodoh dengan laki-laki yang seperti ini. Maka kita, kalau kita menjadi mediator di dalam ta'aruf, kita nggak boleh ngawur. Harus tahu fikih ta'aruf tadi, bahwa dia itu bukan mahramnya. Gimana kalau ketemu? Yang boleh dilihat apa? Yang perlu ditanya apa? Seorang mediator harus paham itu. Jadi sebelum mendirikan rumah ta'aruf harus ada tenaganya dulu. Dan tenaganya harus di-training, harus tahu fikih tentang ta'aruf dan pernikahan, khidbah pernikahan. Prawedding barang di dalam Islam hukumnya keprege. Ngapa turut ngalas barangan? Rambati ular lah prawedding. Dan ibunya udah ngaji herannya. Nah kok anaknya dibiarin kayak gitu di Telaga Menjer misalnya di atas kapal njur kayak gini memandang jaraknya cuman sekertas enggak. Itu di benua Antartika Ibu nggak usah tersinggung. Terus tahu fikihnya. Kemudian cek, recheck, dan cross check. Mbak, dia tuh pinter agamanya. Tenan nggak cari Bu informasi. Lewat temannya, lewat kakaknya, lewat keluarganya, lewat tetangganya, lewat teman sekolahnya, lewat alumninya, lewat apa dicari. Cek, cross check, cek, recheck, dan ini kita harus begini nih. Kita jadi tahu-tahu betul. Kalau musim kampanye biasanya jangan beli kucing dalam karung. Wah itu bahasa nanti sebentar lagi 2024 pada tukul kayak aku ya.
Boleh nggak ngetes, Bu? Ada seorang ulama boleh ngetes. Ngetesnya perempuan bukan calon suaminya yang ngetes. Sampai ada ulama yang mengatakan dites untuk diajak melakukan maksiat. Bukan beneran tapi. Kita ngutus orang, laki-laki, jajal kayak digodang nggak kayak. Mbak, ketemuan yuk nang di nang alun-alun jam pira awan. Lah nek awannya mereka keton batire, bengi bae. Jenengan tutupannya ukuran bising ora biasa minggu. Perempuannya mau. Ternyata perempuannya, ini siapa maaf. Wes, saya sudah ta'aruf dengan seorang laki-laki yang soleh. Anda jangan coba-coba menyentuh saya. Kalau Anda pengen lihat aurat saya, langkai dulu mayat saya. Kayak ayam kan begitu, Bu. Coba sekarang bakul ayam. Dicekel, disembelih, gudukna banyu, beduli wulune, aku keton kulite. Ayam itu gitu. Kalau kamu pengen lihat aurat saya, langkai dulu mayat saya. Wah, ini cocok ini perempuan nih, punya prinsip yang kayak gitu. Dipegang pahanya, jangan. Paha kentaki aja harganya 8.000. Kamu pegang-pegang paha saya sembarangan. Aku lihat foto pahamu dong. Mohon maaf ini Kiki sekarang. Banyak perempuan saling tukar foto, tidak senonoh. Ini Ustazah lihat, mau nyorapan weruk. Nyong wedi weruk we wong rupane sapa. Pernah datang seorang perempuan mau menunjukkan nih, terus yang dikirim itu gambar-gambar kayak gini. Orang lah yang harus ngerti kue, yang orang mau di-download, kalau nggak dipencet kan nggak muncul gambarnya. Ya. Hati-hati. Kemudian ngobrol saat ta'aruf itu boleh. Ditemani teman, ditemani ibu, ditemani mahram, yang diobrolkan apa, Bu? Yang diobrolkan itu poin-poin penting. Gimana kalau ibumu minta kamu tinggal di rumah, tapi kalau aku jadi suami kamu, aku minta kamu tinggal di rumah. Gimana caranya? Ngobrolnya tuh yang begitu. Gimana anak? Aku maunya anaknya 6. Kamu maunya anak berapa? Gitu yang ditanya. Bukan skincare-nya apa, Dek? Nomor sepatunya pira, Dek? Kok gampang? Kamu kan sekarang bekerja. Kalau seandainya kamu jadi istriku, kamu mau nggak berhenti kerja? Itu yang diobrolkan. Obrolannya itu perkara-perkara prinsip. Kita tahu cara berpikirnya dia dan pola pikirnya dia itu kemana. Nah, kalau sudah hal-hal itu diperhatikan, maka baru boleh tahap nazar. Atau apa nazar itu? Melihat. Maka di dalam hadis riwayat Ibnu Majah Rasulullah bersabda, nazar itu untuk orang yang punya keyakinan untuk mengkhitbah. Nggih Bu, kula mantep kalih Mbak Niko. NA cabang mana ya? Melandi, mana Melandi? Jejar. Orang nana cici ya? Tieng. Wah, Tieng. Kaliwiro. Aduh. Kaliwiro. Laksana. Masa ngendi maning sing urung. Wadas Lintang. Oh, kota. Mana lagi? Mana lagi sih? Kali Beber. Sepuran. Gerdek. Nah, Masya Allah. Itu kok. Kelompok mantep Ustazah. Sama siapa? NA Kertek. Wes yakin wis ngerti pun kelompok dulu informasi selengkap-lengkapnya. Wes mantep insya Allah ngelamar. Nazar. Sekarang aturan nazar. Nazar yang disepakati oleh para ulama, dia datang ke rumah kita perempuan, atau dia kalau nggak sama orang tuanya ya dengan mahramnya janjian di mana, yang dilihat adalah muka dan telapak tangan. Tapi ada juga yang menguatkan pendapat bahwa seorang laki-laki yang sudah yakin catatannya, sudah mantep sama Mbak itu, pulau setidik boleh, tak mantep akan boleh. Nazar, boleh melihat aurat yang biasa terlihat. Maka seorang sahabat itu pernah mencuri pandang, artinya ngintip begitulah. Kayak ngapa sih Mbak kayak nek nggo klambi daster? Kayak ngapa rupane? Apa juangan-juangan dua kayak kene putih glowing tangannya, gulune? Nah, makanya jangan kebangetan kalau pakai make up. Nanti orang lain, loh anaknya bekang anak biongnya temen yang. Udah kok. Udah dikasih Allah yang baik-baik kayak gini kok semua
Ibu saya bilang sama sopir saya, yakin bisa ngatur perempuan. Nah, kenapa pun perempuan alisnya udah diatur sama Allah aja diatur ulang. Tuang wadon. Diatur ulang, Bu. Janggutnya sudah diatur sama Allah, diatur ulang. Kurang apa? Angel datur macam wong wadon itu, Bu. Boleh nata. Aslinya nek mbok daster kayak ngapa? Kok ojo-ojo rambutnya? Wah, yang malam pertama njur kaget itu boleh. Boleh melihat sendiri secara langsung, tapi tidak boleh jadi ahli nador. Syaratnya tadi yakin sudah mantap dengan beliau, mau menghitbah, kemudian dinador. Kalau enggak berarti jadi tukang pro. Nyampan delok siki NA keduk, ngesuk NA kali beber, ngesuk maning NA kali wiro. Enggak boleh kayak gitu. Supaya apa kata Rasulullah? Nador itu akan menambah rasa cinta kepada seorang suami, kepada pasangannya. Karena Masya Allah, ternyata dia lebih cantik dari yang aku bayangkan. Masya Allah. Boleh. Kalau takut bermaksiat karena itu melihat aurat, wakil kakak perempuan. Mbak, nyong tolong longok nakai kali beberkai. Rambutnya yang apa, metutu mane apa ora, kreteng apa lurus, telingane resik apa ora, buluan apa ora, tolong liatin. Gitu. Wakil sama siapa? Sama kakak perempuan atau siapa yang sederajat yang kira-kira bisa menjadi nyong wis weruh Mbak Pol mantepe wong Mbak we perempuan kayaknya mengakui nek dia ke tetap cantik nek disawang-sawang ke yakin manis banget teh is mantep wis lebare is nador langsung khidbah kita bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Data sahabat Rasulullah itu pernah datang kepada Rasulullah, dia ingin menikahi seorang perempuan. Rasulullah bertanya, hadisnya sahih, kamu udah lihat dia belum? Kalau belum, dilihat dulu. Karena melihat itu bisa menambah rasa cinta. Kan mau tidak mau kita manusia biasa. Ibu salah satunya cinta kepada suami karena apa? Karena apa? Iya kan? Bilang dong karena ganteng gitu. Gimana sih kora-kora aku? Ibu mau dilamar suami karena merasa suami ibu itu apa? Ganteng. Contoh misalnya putih dan seterusnya. Iya apa enggak? Itu kan kita tidak mau memungkiri. Kita memperhatikan iman dan seterusnya. Tetapi kita harus mengakui bahwa nador itu ganteng. Nah itu. Dan ibu, apa bedanya pacaran dengan ta'aruf? Pacaran itu pasti tidak melibatkan Allah, betul? Gak mungkin ada melibatkan Allah itu. Jadi jangan etok-etok syar'i. Dek, udah sholat tahajud belum? Udah bangun subuh, jangan telat ya yang jamaah subuhnya. Gitu. Papa sudah pulang, jangan lupa ya buka. Belum apa-apanya udah panggil papa gedang. Itu pasti tidak melibatkan Allah meskipun kesannya syar'i. Mengingatkan sholat, puasa. Dek, jilbabnya yang rapi ya. Mas suka kalau adik pakai jilbabnya itu yang gede. Itu yang diingatkan benar. Tapi yang diingatkan anak orang lain yang belum jadi apa-apa. Kemudian pacaran itu pasti maksiat. Dan itu mendekati zina. Tapi kalau ta'aruf enggak. Itu kenapa di dalam proses ta'aruf poin terakhir yang paling penting harus melibatkan Allah. Yang tahu hati suami kita siapa? Allah. Sama kita boleh pura-pura baik. Tapi Allah tahu hati suami kita. Maka orang istikharah, orang tuanya ngerewangi. Dikewes mantep karo kae, ya yo tak rewangi. Jadi istikharah itu bukan memilih dua, Bu. Ana wong lanang loro teka. Sing siji ireng ning soge, siji putih apikan agamane apik ning orang duwe jur istikharah. Kan begitu istikharah itu. Istikharah itu saya punya kemantapan. Bismillah. Ini Pak. Kemudian kita sholat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Apal mbiyen ketika mau nikah senikin pun mboten nate istikharah. Kelalen cuman. Kalau itu baik untukku, agamaku, duniaku, akhiratku, ya Allah mudahkanlah, tunjukilah.
Kalau itu enggak baik untukku, duniaku, agamaku, akhiratku, ya Allah, tolong palingkanlah dan ganti dengan yang baik. Maka Allah akan memberikan kemantapan. Tahu-tahu gampang, ketemu maning. Ya Allah, jebule bapak kita tuh kenal ya dulu ya. Ya Allah, walah jebula. Dimudahkan sama Allah. Selesai di pelaminan. Kalau enggak jodoh sama Allah akan dibuat tiba-tiba ditampakkan. Keluarganya itu kenapa, ini kenapa, dia kena kasus apa-apa. Memang kata Allah itu bukan yang terbaik. Itu hasil dari istikharah. Maka dalam proses ta'aruf dari awal sampai akhir harus libatkan siapa? Allah. Dan perempuan man tardawna dinahu wa khuluqah. Standarnya perempuan kalau datang laki-laki yang baik agamanya dan baik akhlaknya, langsung aku siap. Ditulis di BPKB mu, syukur-syukur ngemben duwe BPKB temenan, ya kan? Iya, sekarang BPKB dulu, buku pernikahan kita berdua. Setelah itu minta sama Allah yang pengen punya BPKB Pajero. Amin, insya Allah. Burung duwe kene kurang Pajero. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngajak orang wong ganteng, Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen umah, itu. Kalau doa sama Allah jangan tanggung-tanggung ya Bu. Ya Allah, saya minta rumah ya Allah, kecil napa ngontrak napa ya Allah. Yang penting sakit pisah kali mertua. Itu doanya orang enggak beriman. Doanya orang beriman, ya Allah, beri kami rumah yang besar. Bagus. Bisa untuk ngaji, ngundang anak yatim. Itu. Ya Allah, kalau pengen motor second napa ya Allah. Mboten metik napa Allah, mboten apa-napa. Bodongan napa, mboten parah lagi. Minta yang bagus sama Allah. Minta mobil yang bagus supaya bisa jemput ustadz. Supaya bisa memuliakan orang tua. Supaya bisa memuliakan anak yatim dan ulama. Minta jodoh pun begitu yang ngasih gadis. Minta sama Allah. Yang solih ya Allah. Ahli masjid ya Allah. Ahli harta ya Allah. Hidungnya mancung ya Allah. Kulitnya bening ya Allah. Rambutnya keriting sedikit enggak apa-apa ya Allah. Yang detail sama Allah minta. Begitu juga ibu yang mendoakan anak-anaknya. Maka ibunda, bagi yang sudah menikah, ini PR untuk kita minta sama Allah dari sekarang untuk anak-anak kita jodoh yang apa? Jodoh yang soleh. Karena kita sudah menjalani duluan. Dan rumah tangga itu, begitu qabil tu nikah wa tazwijah itu adalah gerbang ujian. Bukan gerbang senang. Jadi begitu qabil tu itu, kalau yang dibayangkan belum menikah, malam pertama, spray baru, diajak ke hotel, muasak wegen digandeng. Begitu qabil tu nikah, bagi kita yang sudah menikah, kita baru menyadari bahwa itu adalah gerbang ujian. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah memberikan kita anak-anak yang solih lantaran kita berusaha menjadi orang tua yang solih. Saya akhiri, monggo kalau mau ada tanya jawab, mau berkaitan dengan ta'aruf boleh, mau berkaitan dengan puasa atau yang lainnya boleh. Saya akhiri, astagfirullahaladzim. Kita bertemu lagi hari Ahad depan. Insya Allah saya tak berusaha aja telat ya Allah jam 09.00 gitu, Masya Allah. Tadi itu orang kena alasan lah, pokoknya jaluk ngapura telat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.